Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada sepasang suami istri lagi berdebat hebat untuk anaknya. Mereka ini sudah jadi mbah sebenarnya, sudah jadi engkong. Anaknya sudah berkeluarga, punya anak kecil yang tadinya tinggal bersama dengan mereka, itu sekarang harus pindah keluarga anaknya ini untuk mengikuti tugas suami keluar kota begitu. Nah, ini yang jadi perdebatannya. Si ibu ini tidak tega dengan anaknya ini. Jadi, maka dia berusaha untuk mencarikan pembantu. Kasihan, dia itu sudah punya anak kecil, hidup hanya dengan suaminya, di luar kota lagi kalau ada apa-apa dan sebagainya gitu. Sebagai mama dia tidak tega untuk melepaskan anaknya itu. Nanti bagaimana kalau terjadi apa-apa dan sebagainya. Bapaknya mengatakan, "Sudah lama, anak udah gede, udah nikah kok. Biarin, udah mandiri, biar belajar mandiri. Biar ngurusi anaknya dan suaminya, sudah belajar, sudah harus dilepas begitu saja. Toh juga nanti juga akan bisa." Tapi ya namanya seorang ibu lihat kerepotan anaknya ini juga tidak bisa, Pak. Ini harus dicarikan seorang untuk menolong dia, mereka. Kasihan, kalau terjadi apa-apa bagaimana dan sebagainya. Ini perdebatan yang cukup rumit ya, suami istri untuk menentukan bagaimana bagi anaknya yang terbaik ini. Ibunya sungguh-sungguh meskipun anaknya sudah berkeluarga, sudah punya cucu ya, sudah melahirkan dan sebagainya, tapi tetap saja dia sebagai seorang ibu itu tidak tega. Dia ingin memberikan ya pembantu lah paling tidak. Kalau dia sendiri tidak bisa menemani dan mendampingi, ya ada pembantu yang bisa untuk mendampingi anak. Nih Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks seperti itulah gambaran bagaimana Allah itu memandang Anda dan saya sebagai umatnya. Kristus itu tidak tega untuk meninggalkan umatnya begitu saja. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh peduli kepada bagaimana nasib kehidupan umat yang percaya kepadanya. Maka digambarkan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang kita kenal sebagai Roh Kudus ini." Roh Kudus itu diberikan kepada Anda dan saya itu karena permintaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus yang memperjuangkan, Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengupayakan supaya Roh penolong ini mendampingi umatnya. Dia mengatakan,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ini muncul karena bukan prestasi Anda dan saya kita memiliki Roh Kudus ini. Karena perjuangan Yesus sendiri, karena kekuatan kasih-Nya kepada Anda dan saya, karena begitu pedulinya kepada umat pilihannya ini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya nyebut betapa bahagia Anda dan saya ini. Kita semua ini sebagai umat Kristus ini harusnya bersyukur ya, berterima kasih, diperjuangkan begitu rupa. Ya memang kemudian diperlakukan seperti anak-anak Allah, betul. Yang dianggap tidak mandiri, oke. Tidak bisa berani berhadapan dengan iblis, oke. Itu di hadapan Kristus Anda dan saya itu tidak rela kita itu hidup sebagai orang yatim piatu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia di dalam kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itulah kehidupan kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus yang diperjuangkan oleh Yesus sendiri, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, supaya kita sungguh-sungguh mengerti mengapa kita itu menerima Roh Kudus, mengapa kita itu sungguh-sungguh diberi bekal, sungguh-sungguh diberi penolong, sungguh-sungguh diberi roh kebenaran untuk mendampingi kehidupan kita ini. Dan itu juga bukan karena bagaimana hebatnya Anda dan saya dalam kesucian, bagaimana hebatnya kita dalam doa, bagaimana hebatnya kita dalam pelayanan, enggak. Karena kekuatan itu muncul ya, karena kasih kita kepada Yesus. Digambarkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikannya kepadamu. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah roh kebenaran yang diberikan oleh Yesus karena kekuatan kasih-Nya, dan kita dipanggil sebenarnya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dengan mengasihi Dia, menuruti perintah-perintah yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan itu sudah otomatis, Roh Kudus itu sungguh bagian dari kasih Allah, kasih Kristus kepada kita umatnya gitu ya. Nah, pun tantangannya bagaimana ini menghadapi pemberian Tuhan Yesus sebagai roh kebenaran ini dalam kehidupan Anda dan saya itu ya. Secara budaya tradisional kita masih melihat ya, banyak orang itu mencari kesaktian, mencari kesucian, mencari kehebatan diri. Kalau orang Jawa nyebutnya golek prewangan. Prewangan ini, rewang ini namanya, disebut rewang, ini pembantu. Mencari dengan bertapa, berpuasa, melakukan ini itu, ritual tumbal macam-macam supaya dapat prewangan, supaya dapat pendamping yang membuat dia sakti, membuat dia kaya dan membuat hebat. Sampai sekarang ritual-ritual itu masih ada. Ya. Itu tantangan pertama, itu kita bisa melihat masyarakat kita seperti itu. Ekstrim berikutnya, tantangannya adalah orang tidak butuh Tuhan. Saya bisa mandiri, saya bisa dengan kemampuan akal budi, kemampuan uang saya bisa hidup sendiri, saya bisa bahagia kok. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu ke masjid, tidak perlu doa, tidak perlu sholat, tidak perlu sembahyang. Semuanya saya bisa. Yang menciptakan kebahagiaan itu diri saya sendiri. Tidak perlu dibantu doa, tidak perlu dibantu Roh Kudus, tidak perlu dibantu ini dan itu. Milenial kita itu ekstrimnya dua itu. Yang satu golek-golek, yang satu cuek, nggak peduli apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya ini ada di antaranya, dan kita sungguh-sungguh sebenarnya tetap di hadapan Tuhan. Kita itu diperlakukan oleh Tuhan sendiri sebagai anak-anaknya. Tidak perlu repot-repot, begini begitu, ritual begini begitu. Kita itu diberi Roh Kudus, bukan karena kesucian kita, bukan karena bertapa supaya sakti dan sebagainya. Tapi juga Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong, yang begitu saja mengabaikan kekuatan kasih yang memberi kehidupan bagi umatnya. Allah sungguh-sungguh tetap memberikan Roh Kudusnya agar umatnya ini rendah hati dan sadar. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini merasakan sungguh
Anda merasa berjuang sendiri dalam hidup dan tidak percaya kehadiran Tuhan, sabda Tuhan hari ini sungguh semoga menyentuh Anda, bahwa kekuatan kasih-Nya lah yang memberikan roh kebenaran, roh penolong dalam kehidupan umat-Nya, dan semoga kita menghargai atas apa yang Tuhan perjuangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita minggu ini semakin yakin bahwa kita tidak hidup sebagai yatim piatu di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan roh penolong dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghargai Dia dengan mengasihi Kristus, dengan melaksanakan perintah-Nya, itulah yang sungguh akan menjadi anugerah dan berkat roh Tuhan diberikan kepada kehidupan kita. Semoga kita semakin terbuka atas kekuatan kasih Allah, semoga kita semakin menghargai bagaimana perjuangan Kristus bagi keselamatan hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.